Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadek Dwi Cahya Nurhadinata. Hari ini akan menyampaikan tentang set instruksi dan addressing mode. Langsung saja, pertama-tama tentang set instruksi. Set instruksi dapat diartikan sekumpulan perintah yang dapat dilaksanakan oleh sebuah prosesor. Jika dilihat dari sudut pandang seorang programmer, set instruksi memberikan gambaran operasi-operasi dasar yang dapat dikerjakan oleh prosesor dan dapat dieksploitasi oleh programmer sistem. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang perancang hardware, set instruksi memberikan gambaran kemampuan-kemampuan dasar yang harus diimplementasikan secara hardware. Selanjutnya ada elemen-elemen dari set instruksi. Elemen-elemen set instruksi pun ada 4, yaitu operation code atau opcode, short operand reference, result operand reference, dan next instruction reference. Operation code merupakan bagian dari set instruksi yang berfungsi untuk menentukan operasi yang akan dilakukan. Short operand reference merupakan alamat dari nilai-nilai yang akan digunakan saat operasi dijalankan. Kemudian result operand reference merupakan alamat dari hasil yang akan didapatkan dari operasi tersebut. Kemudian next instruction reference merujuk pada operasi yang akan dilaksanakan selanjutnya setelah operasi yang sebelumnya selesai dilaksanakan. Kemudian lanjut ke jenis-jenis instruksi. Jenis instruksi ada 4. Yang pertama data processing, yang merupakan jenis instruksi yang memiliki fungsi untuk mengolah data menjadi informasi baru dengan menggunakan proses algoritma atau instruksi logika. Kemudian data storage merupakan jenis instruksi yang berfungsi sebagai media perekaman yang dapat mempertahankan data digital dalam beberapa interval waktu. Kemudian ada data movement yang memiliki fungsi untuk memindahkan data dari database ke tempat baru. Tempat baru ini dalam hal ini bisa berarti database lain yang baru ataupun hanya di backup saja. Kemudian yang terakhir ada control. Control di sini dilakukan oleh salah satu bagian CPU yang bernama control unit. Fungsi control unit sendiri adalah memberikan kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Selanjutnya ada simbolik instruksi. Antara lain, yang pertama add atau berarti jumlahkan, subtract yang artinya kurangkan, multiply yang artinya kalikan, divide yang berarti bagi, load yang berfungsi untuk meload data dari register, store yang berfungsi untuk menyimpan data ke register, move yang berarti pindahkan data dari suatu register, load yang berarti load data dari sebuah register, SHR yang artinya save kanan data, dan SHL yang artinya save kiri data. Kemudian ada format instruksi. Format instruksi sendiri ada 4, mulai dari format instruksi 3 alamat sampai format instruksi 0 alamat. Pertama-tama, format instruksi 3 alamat memiliki bentuk umum, opcode, alamat hasil, alamat operan 1, alamat operan 2. Di sini menggunakan, sesuai namanya, menggunakan 3 register, yaitu 1 alamat hasil dan 2 alamat operan. Format instruksi 3 alamat ini jarang digunakan karena menggunakan banyak register sekaligus. Kemudian ada format instruksi 2 alamat yang memiliki bentuk umum, opcode, alamat hasil, alamat operan. Format instruksi ini merupakan format instruksi yang digunakan dalam komputer masa sekarang. Selanjutnya ada format instruksi 1 alamat dengan bentuk umum, opcode, alamat operan. Di sini alamat hasil dijadikan satu dengan akumulator. Tipe format instruksi ini digunakan pada komputer-komputer zaman dulu.
Kemudian ada format instruksi 0 alamat, yang mana dalam format instruksi 0 alamat ini mengandalkan stack. Jadi dengan memanggil opcode, hasil dari isi yang akan dipakai adalah isi dari stack paling atas dan isi stack kedua dari atas. Selanjutnya kita lanjut ke addressing mode. Addressing mode sendiri adalah metode penentuan alamat operan pada suatu instruksi. Terdapat 7 jenis addressing mode, antara lain immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Mulai dari immediate addressing. Immediate addressing merupakan bentuk pengalamatan yang paling sederhana dikarenakan operan benar-benar menjadi bagian dari instruksi. Keuntungan dari mode pengalamatan ini adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan dan menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Sedangkan memiliki kekurangan, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Selanjutnya ada direct addressing. Direct addressing merupakan mode pengalamatan di mana harga yang akan dipakai diambil langsung dari alamat memori. Mode pengalamatan direct addressing cukup cepat meskipun harga yang dapat tidak langsung seperti pada immediate addressing. Namun cukup cepat karena disimpan dalam RAM internal. Mode direct addressing lebih mudah digunakan jika dibandingkan mode immediate addressing karena harga yang didapat bisa dari lokasi yang mungkin variabel. Selanjutnya ada indirect addressing. Indirect addressing ini menjadi mode pengalamatan yang berguna karena memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam mengalamati suatu harga. Memiliki kelebihan ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Sedangkan kekurangannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Selanjutnya ada register addressing. Register addressing memberikan mode direct addressing. Perbedaannya terletak pada field alamat di mana register addressing mengacu pada register sedangkan direct addressing mengacu pada memori utama. Keuntungan dari register addressing adalah diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak memerlukan referensi memori. Dan akses ke register lebih cepat dari akses ke memori sehingga proses eksekusi menjadi lebih cepat. Namun kekurangannya ruang alamat menjadi terbatas. Selanjutnya ada register indirect addressing. Register indirect addressing ini memiliki kemiripan dengan indirect addressing. Perbedaannya terletak pada field alamat di mana register indirect addressing mengacu pada register sedangkan indirect addressing mengacu pada memori utama. Keuntungan dan kekurangan yang dimiliki oleh register indirect addressing sama dengan indirect addressing. Kemudian ada displacement addressing. Displacement addressing merupakan mode pengalamatan yang menggabungkan mode direct addressing dengan mode register indirect addressing. Mode addressing ini memerlukan dua buah field alamat yang salah satunya bersifat eksplisit, di mana field explicit memiliki nilai A dan field implicit mengarah ke register. Dan addressing mode yang terakhir adalah stack addressing. Stack addressing merupakan mode addressing yang menggunakan stack. Stack di sini merupakan sebuah array lokasi yang sifatnya linear, di mana jika ada penambahan harga tersebut akan diletakkan di puncak stack. Sekian tentang addressing mode. Kemudian dilanjutkan dengan format instruksi. Diberikan sebuah operasi X sama dengan dalam kurung A tambah B kali C per dalam kurung D kurang E kali F. Untuk mengerjakan operasi ini dapat menggunakan format instruksi 3 alamat, format instruksi 2 alamat, dan format instruksi 1 alamat. Pertama-tama menggunakan format instruksi 3 alamat. Dengan format instruksi 3 alamat yang bentuk umumnya operation code, alamat hasil, alamat operan 1, alamat operan 2, instruksi X sama dengan dalam kurung A tambah B kali C per dalam kurung D kurang E kali F dapat dibagi menjadi 5 operasi. Yang pertama, multiply X, B, C, artinya isi di register X diisi dengan hasil kali isi register B dengan isi register C. Kemudian add X, A, X
isi dari register A ditambahkan dengan isi dari register X, kemudian hasilnya disimpan di register X, kemudian multiply Y, E, F, di mana isi register E dikalikan dengan isi register F, kemudian hasilnya disimpan di register Y. Kemudian subtract Y, D, Y, artinya isi dari register D dikurangi dengan isi dari register Y, kemudian hasilnya disimpan di register Y. Dan yang terakhir, divide X, Y, yang artinya isi dari register X dibagi dengan isi dari register Y, kemudian hasilnya disimpan di register X. Dalam hal ini memerlukan 5 operasi. Selanjutnya, menggunakan format instruksi 2 alamat. Bentuk umumnya, operation code, alamat hasil, alamat operan. Instruksi tersebut dilakukan dengan pertama-tama move X, B, yang artinya isi dari register B dipindahkan ke isi register ke X, multiply X, C, yang artinya isi register X dikalikan dengan isi register C, kemudian hasilnya disimpan ke register X. Kemudian add X, A, yaitu isi register X ditambahkan dengan isi register A, kemudian dikembalikan ke register X. Kemudian move Y, E, isi dari register E dipindahkan ke register Y, kemudian multiply Y, F, isi dari register Y dikalikan dengan isi register F, kemudian dikembalikan ke register Y. Kemudian move Z, D, yang artinya isi register D dibawa ke register Z. Kemudian subtract Z, Y, yang artinya isi dari register Z dikurangkan dengan isi register Y, kemudian hasilnya dikembalikan ke register Z. Dan yang terakhir, divide X, Z, yang artinya nilai dari register X dibagi dengan nilai dari register Z, dan kemudian hasilnya dikembalikan ke register X. Dalam hal ini, instruksi tersebut memerlukan 8 operasi. Lanjut ke format instruksi 1 alamat. Bentuk umum dari format instruksi 1 alamat ini adalah opcode alamat operan. Dengan instruksi tersebut, pertama-tama menggunakan load E, jadi akumulator diisi dengan nilai E, kemudian multiply F, nilai yang ada di akumulator dikalikan dengan F, kemudian dikembalikan ke akumulator. Kemudian store X, jadi nilai yang ada di akumulator dipindahkan ke X. Kemudian load D, nilai yang ada di akumulator diubah menjadi sama dengan nilai dari register D. Kemudian subtract X, jadi nilai dari akumulator dikurangkan dengan X lalu kembali ke akumulator. Kemudian store X, nilai yang dari akumulator dimasukkan ke X. Kemudian load B, nilai dari register B dimasukkan ke akumulator. Kemudian multiply C, jadi nilai yang ada di akumulator dikalikan dengan isi register C, kemudian dikembalikan lagi ke akumulator. Kemudian add A, yang berarti isi dari akumulator ditambahkan dengan A, kemudian dikembalikan ke akumulator. Lalu divide X, yang artinya nilai dari akumulator dibagi dengan nilai X, kemudian dikembalikan ke akumulator. Dan yang terakhir store X, yang artinya nilai yang ada di akumulator dikembalikan ke register X. Dalam hal ini, instruksi tersebut memerlukan 11 operasi. Kemudian yang terakhir, menentukan isi register. Pertanyaannya adalah berapa isi register Y dengan register 3 berisi bilangan 43 dengan instruksi seperti yang ditampilkan. Jawabannya adalah sebagai berikut. Dengan instruksi load dalam kurung C, nilai akumulator menjadi 3, sehingga isi akumulator saat ini adalah 3. Kemudian add 3, jadi mengambil nilai dari register 3, sehingga akumulator ditambah dengan 43 menjadi isi akumulator saat ini adalah 46. Kemudian subtract dalam kurung 10, nilai akumulator dikurangkan 10, kemudian dikembalikan ke akumulator. Saat ini isi akumulator adalah 36. Kemudian multiply dalam kurung C tambah 5, artinya nilai dari akumulator dikalikan 5, kemudian disimpan di akumulator. Saat ini isi akumulator adalah 180. Kemudian divide pagar 9, yang berarti nilai akumulator
dibagi 9, kemudian disimpan lagi di akumulator. Saat ini isi akumulator adalah 20. Kemudian store Y, yang berarti isi dari akumulator yang tadi adalah 20, disimpan ke register Y. Jadi saat ini isi register Y adalah 20. Sekian dari saya mengenai set instruksi, addressing mode, dan penggunaan format instruksi dan menentukan isi register. Ada lebih atau kekurangnya, mohon maaf. Saya